Tetap semangat. Perobatan untuk pemupukan itu memang harus maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan mencoba memberikan solusi untuk sahabat petani semua yang akhir-akhir ini banyak dipusingkan dengan tingkat kelayuan sangat tinggi, busuk batang sangat tinggi, kemudian antraknose. Lahan di tempat saya berdiri ini menurut kami sangat istimewa, dan ini akan menjawab permasalahan yang sedang dirasakan oleh sahabat petani dimanapun Anda berada. Video lengkapnya setelah yang satu. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan solusi untuk sahabat petani semua yang saat ini atau akhir-akhir ini sangat dipusingkan dengan berbagai kendala. Seharusnya lahan tempat saya berdiri ini mungkin harusnya tingkat kelayuan juga sangat tinggi, kemudian busuk batang apalagi, kemudian antraknose juga harusnya sangat tinggi. Tapi lahan di sini menurut kami masih sangat aman gitu. Yang lebih menarik lagi, kondisi tanaman ini dikitari oleh tanaman yang bisa dikatakan sangat tinggi dan mengakibatkan lingkungan pada area pertanaman ini sangat lembab gitu. Ini bisa dibuktikan dari kondisi tanaman ini sangat tinggi ya, hampir mungkin ada yang menyentuh di angka mendekati 2 meter, kemudian ya di angka 150 cm lebih gitu. Biasanya tingkat keberhasilan buah itu akan sangat minim karena tumbuhan itu hanya fokus pada pertumbuhan untuk ke atas gitu. Tapi realitanya sang pemilik lahan ini berhasil untuk meningkatkan buah tetap optimal dengan tetap aman dari serangan penyakit. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, sekarang saya sudah bersama sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, petani cabai dari Wonoboyo. Untuk saat ini saya menanam cabai rawit dengan jenis Ponirun. Wonoboyo itu masuknya di Muntilan ya Pak ya? Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ya. Jadi Pak Dedi mohon maaf ini mengganggu waktunya karena kalau melihat dari kondisi saat ini lahan milik Pak Dedi ini paling aman dibanding dengan petani sekitar gitu. Pada saat ini sudah petikan keberapa ini Pak? Ini petikan ke-8. Ke-8 dengan total populasi sekitar berapa? Ini semua 3.200 pohon. 3.200 pohon. Dan kalau tingkat kelayuan kalau boleh tahu saat ini? Semuanya saya cek itu sekitar 8 pohon. Hanya 8 pohon. 8 pohon. Hanya 8 pohon. Kemudian kalau untuk busuk batang masih aman? Aman, alhamdulillah aman. Antraknose atau patek? Aman. Oke. Ya ada patek tapi untuk persentasenya jadi bisa dibilang tidak ada. Jadi kemarin panenan hasil 42 kilo itu untuk patek setengah kilo tidak ada. Jadi bisa dikatakan hampir tidak ada itu Pak ya, kalau mengingat jumlah dari 3.200 tanaman dengan perolehan sekitar 40-an kilo lebih dan antraknose hanya sekitar setengah kilo. Iya. Oke Pak Dedi, mungkin itu yang sangat menarik dari lahan milik Pak Dedi ini. Padahal kalau saya amati ini daerahnya cukup lembab gitu, jadi dimana tanah itu sangat mudah untuk tergenang, kemudian kanan kiri juga banyak pepohonan tinggi. Biasanya tingkat kelembaban sangat tinggi, dampaknya adalah di tingkat kelayuan, kemudian di tingkat juga antraknose atau pateknya dan juga busuk batangnya. Sampai sejauh ini alhamdulillah lahan milik Pak Dedi ini masih sangat aman. Mungkin banyak hal yang mungkin perlu kita pelajari dari beliau sampai saat ini, kenapa kok tanamannya bisa aman sampai sejauh ini. Kalau menurut Pak Dedi Pak, yang paling pengaruh pada tingkat kelayuan kok lahan milik jenengan bisa dikatakan sangat minim itu apa Pak? Jadi dari awal untuk tanaman saya ini, sebelum saya tanam cabai itu udah 3 kali masa panen untuk tanaman padi. Setelah itu saya olah untuk tanaman cabai ini. Saya
menggunakan pupuk kandang, jadi kandang kambing. Terus untuk pupuk dasar saya pakai juga untuk KCL, terus Ponska, SP, sama Dolomit. Untuk Dolomit saya 2 kali untuk saya tebarkan bareng sama pupuk dasar. Sebelum dibungkus plastik ini saya kasih Dolomit juga. Oke, jadi untuk pemberian Dolomit itu diberikan sebanyak 2 2 kali. kali. Kemudian untuk pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang kambing. Iya. Ada bedanya Pak, pupuk kandang kambing dengan yang lain itu? Selama ini saya cuma pakai pupuk kandang yang sudah jadi untuk kandang kambing itu, dan hasilnya memang bagus dicampur sama pupuk dasar. Jadi selama ini saya pakainya itu terus, alhamdulillah ya buahnya ternyata bisa bagus-bagus. Untuk jangka kedepannya juga masih memenuhi makannya untuk buah-buah itu. Kalau untuk tips dari Pak Dedi sendiri Pak, untuk pemberian pupuk kandang itu kalau di bedengan itu di tengah atau di samping atau gimana Pak? Kalau prosesnya ini pertama kali dibuat gandenan kayak gini, bedengan. Terus saya koak bawahnya setengah, saya kasih pupuk tersebut. Setelah pupuk sudah, Dolomit sudah, kita uruk istilahnya ya. Kita uruk, setelah uruk itu ya kasih Dolomit, tutup. Model pupuk kandang sama pupuk dasar di tengah semua. Jadi di antara 2 cabai ini, pohon cabai tersebut. Di tengah-tengahnya, di lajur paling tengah. Alasannya itu kenapa Pak? Untuk akar, saya kira masuknya ke depannya itu bisa ke tengah semua. Jadi kalau ke pinggir itu yang jelas untuk pemikiran saya itu tidak bermanfaat. Kalau di tengah itu kelihatannya selama saya bertani cabai itu kok memang berhasil kayak gitu. Oke ya sahabat petani semua, mungkin itu juga menjadi salah satu kunci kenapa sampai sejauh ini masih aman itu, karena saya juga menjumpai di beberapa daerah dengan sama-sama menggunakan pupuk kandang, tapi ketika posisinya berbeda ternyata dampaknya juga berbeda itu ya Pak ya. Kalau di tengah itu mungkin akar tidak langsung bersentuhan dengan pupuk kandang tersebut, sehingga keamanan mungkin akan lebih aman. Kemudian akar itu tentunya akan mencari sumber makanan. Ketika berada di tengah, otomatis akar itu akan menjadi lebih panjang. Berbeda kalau pas di bawahnya, itu juga mungkin akan lebih riskan terkena serangan penyakit. Kemudian dari sisi bedengan Pak, pembuatan bedengan kalau saya lihat lahan milik Pak Dedi ini memang cukup besar-besar. Sengaja dibuat besar atau gimana Pak? Ya kemarin saya pemikiran karena tanaman itu kan akan menemui musim hujan. Makanya saya untuk buat bedengan ini saya sampai bawah, sampai istilahnya wadas ini. Jadi wadas mentok nanti terus kita buat bedengan. Jadi kita buat tinggi supaya lebih aman dari genangan air, pertumbuhan akar juga lebih bagus. Oke, jadi sebisa mungkin bedengannya itu dibuat besar kemudian tinggi. Iya. Kalau lebarnya mungkin hampir 2 meter ini Pak ya? Iya. Hampir 2 meter dengan ketinggian mungkin 60-an senti ya Pak ya? Lebih segitu. Sekitar 60 cm, dan ini memang sudah wadas ya, atau sudah pisan tanah yang bagian bawah, sehingga ini sudah sangat keras. Tujuannya adalah supaya aliran air itu nanti lebih lancar dan tidak menimbulkan genangan gitu ya Pak ya? Betul. Mungkin ada di sini beberapa terkena genangan karena kemarin intensitas hujan sangat tinggi, tetapi beliau terus berupaya untuk melancarkan saluran pembuangannya sehingga sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan genangan pada area pertanaman cabai. Dan salah satu antisipasinya adalah membuat bedengan ini tinggi sehingga ketika ada genangan di sini akar itu tidak langsung bersentuhan dengan air atau genangan. Kemudian tadi juga disampaikan terkait Dolomit, beliau sampai memberikan 2 kali ya Pak ya? Iya. Pertama pas sebelum ditutup menggunakan tanah, yang kedua adalah ketika sudah ditutup dengan tanah sebelum diberikan mulsa. Tujuannya untuk apa Pak? Istilahnya untuk menjaga jamur-jamur tersebut pada intinya. Untuk pemikiran saya, misalkan yang dicampur ke bawah bisa untuk cepat matangnya pupuk, padahal juga sudah matang pupuk itu, udah siap dipakai, jadi enggak mentah gitu. Yang kedua juga untuk yang di atas itu untuk menjaga struktur tanah biar tidak terlalu keasaman, kedepannya itu biar tidak mudah layu. Gitu. Jadi untuk pemberian Dolomit sendiri diberikan 2 kali. Beliau sangat menyadari betul bahwa
dengan pemberian dolomit itu akan menaikkan pH tanah atau menurunkan angka keasaman di dalam tanah sehingga tanaman tidak mudah terkena serangan patogen penyakit. Dan beliau sudah membuktikan atau sering melakukan kalau untuk pemberian dolomit itu 2 kali gitu ya. Kemudian tadi juga sudah ditambahkan bahwa sebisa mungkin pupuk kandang yang diberikan itu sudah terfermentasi atau sudah siap diserap oleh tanaman. Mungkin itu terkait pembuatan lahan atau pembuatan pemupukan dasar, kemudian dengan pemberian dolomit yang sampai 2 kali, kemudian pupuk kimianya juga tadi sudah disebutkan, pupuk kandang juga tadi sudah disebutkan, barulah itu jadi bedengan. Oke, kemudian kalau setelah pembuatan lahan dasar itu Pak, apakah perlu didayung dulu atau didiamkan dulu atau bisa langsung ditanami ini Pak? Untuk setelah jadi bedeng, biasanya saya sekitar 2 hari sampai 3 hari untuk tanam. Karena biasanya bibit itu tidak langsung saya tanam datang. Saya kenalkan pada lingkungan dulu sekitar 2 hari sampai 3 hari, biar adaptasi dengan lingkungan. Setelah itu baru kita tanam. Dan ini awalnya ditumpang sarikan atau tidak Pak? Tumpang sari ini tumpang sari dengan timun. Dengan timun. Kemudian antara jarak penanaman timun dengan cabai itu sekitar berapa? Jadi untuk tanaman, untuk timun itu saya kasihkan di lambung ya, di pinggir ini ya. Iya, di pinggir ini untuk timun. Untuk cabenya di atasnya. Jadi jarak cabai sama timun sekitar 25 sampai 20 25 cm itu. Kemudian kalau untuk jarak penanamannya Pak, kira-kira selisih berapa hari? Apa bersamaan? Timun dulu, setelah timun selesai baru kita tanam cabai. Jadi beruntut. Berarti hanya interval tidak sampai jauh-jauh hari itu. Berarti tanam timun selesai langsung ditanam cabai gitu. Oke, makanya kalau saya melihat juga kondisi tanaman milik Pak Dedi ini cukup tinggi gitu. Salah satunya juga mungkin karena awalnya istilah Jawane kayoman, nyupi gitu. Jadi memang agak sedikit meninggi, tapi sampai saat ini memang tanamannya tinggi karena awalnya ditumpang sarikan dengan tanaman timun gitu. Tapi meskipun tinggi, alhamdulillah buahnya juga jadi ini ya Pak ya. Nyandar semua. Nyandar semua. Jadi biasanya kalau tanaman yang mengalami etiolasi atau tumbuh meninggi itu biasanya tingkat kelayuan juga akan semakin tinggi, antraknus juga akan semakin parah, kemudian buah itu biasanya akan sangat jarang atau sedikit gitu. Tapi lahan milik Pak Dedi ini alhamdulillah bisa mengantisipasi hal-hal tersebut gitu. Meskipun tanamannya meninggi, tapi alhamdulillah masih tetap produktif dan aman dari serangan penyakit. Mungkin yang akan menarik kiat suksesnya Pak Dedi. Dari awal kalau untuk pemupukan atau pemupukan kocor itu menggunakan apa saja ini Pak? Power soil, kotoran kambing. Saya fermentasi itu, saya oplos, itu untuk saya kocorkan. Waktu itu ada tambahan ultradap, ultradap itu ada untuk pertumbuhannya. Interfos saya juga pakai, itu saya oplos, itu. Saya untuk pengecoran ini cuma 5 kali nih. 5 kali di awal? 5 kali, ya, di awal 5 kali. Setelah itu saya biarkan karena udah mulai musim hujan. Saya takut nanti kalau terjadi terlalu subur nanti menghindari untuk lolos juga. Oke, jadi kalau untuk kocor hanya diberikan pas di awal masa-masa pertumbuhan dengan pemberian kocor sekitar 5 kali dengan bahan yang sama Pak? Iya. Dengan menggunakan tadi ada power soil, kemudian ada interfos, kemudian ada ultradap, kemudian ada cem-ceman atau rendaman dari kotoran kambing. Kalau boleh tahu Pak, untuk masing-masing dosisnya berapa itu Pak? Untuk satu tanam itu saya kasih botol air mineral gelas itu untuk satu pohon. Kalau boleh tahu power soilnya berapa, ininya berapa Pak untuk 1 kali pencampuran itu? 1 kali untuk 1 ember itu saya kasih 2 sendok. 2 sendok? Iya. 2 sendok, kemudian air kambingnya? Air kambing itu jadi gini, separuh itu saya buat oplosan dulu, 2 sendok, setelah itu separuhnya pakai air kambing. Oke, jadi untuk yang interfos, kemudian ultradap, power soil itu masing-masing 2 sendok, kemudian dioplos, kemudian ditambahkan dengan setengahnya diisi oleh air kencing itu. Oke, air kencing kambing itu. Jadi untuk setiap lubang tanam itu adalah sekitar 250 ml ya Pak ya, 1 gelas lah, berarti 1 gelas. Dan dilakukan sebanyak 5 kali. 5 kali. Jaraknya sekitar berapa hari sekali Pak? Ini jaraknya 5 hari sekali. 5 hari sekali. Dan hanya di awal dan itu sudah cukup ya Pak? Sudah cukup. Sudah cukup.
tadi menggunakan asam humat atau power soil. Kalau menurut jenengan manfaatnya apa ini, Pak? Kalau untuk power soil itu, untuk pengamatan saya, penataan tanah yang kurang bagus pakai power soil itu jadi lebih bagus. Jadi unsur-unsur makanan itu bisa diambil dari power soil tersebut. Jenengan baru pertama kali ini menggunakan atau sudah sering ini? Saya selama nanam cabai udah lama itu juga pakai power soil terus saya. Dan memang udah cocok gitu ya, Pak, ya? Udah cocok gitu. Jadi memang awal-awal itu kita pakai itu. Oke, sahabat petani semua, mungkin ini ilmu baru dari Pak Dedi. Sebenarnya saya juga sering menyampaikan bahwa asam humat itu memiliki manfaat yang sangat banyak, khususnya adalah di pembenahan tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologi tanahnya. Di beberapa tempat saya juga menjumpai dengan pemakaian asam humat, khususnya adalah power soil itu secara rutin, itu biasanya tingkat kelayuan juga dapat ditekan gitu. Jadi mekanismenya seperti apa mungkin saya kurang paham detailnya, tapi kenyataan yang sering saya jumpai itu adalah seperti itu gitu. Jadi kalau penggunaan asam humat itu lebih ke arah orang-orang yang percaya dengan proses, karena yang diperbaiki adalah tanahnya gitu. Jadi ketika tanahnya sudah baik, insya Allah tanaman juga akan baik tumbuh dengan baik. Mungkin itu sahabat petani semua terkait pemupukan kocor, dan hanya dilakukan di awal itu sampai saat ini tidak lagi ada pengocoran. Tidak ada pengocoran dan tidak ada lagi pemupukan susulan ditabur. Enggak ada. Sudah dilepaskan karena Pak Dedi ini sangat khawatir kalau nanti terlalu subur, tanaman terlalu subur itu nanti jadi sekulen atau lebih rentan terkena serangan penyakit. Fokusnya Pak Dedi ketika sudah memasuki masa berbuah, kan tadi sudah saya singgung bahwa biasanya tingkat nyantelnya buah itu sangat minim kalau tanamannya terlalu tinggi. Kalau Pak Dedi kiat sukses biar tetap nyantel dan aman dari serangan penyakit itu gimana Pak untuk spraynya? Pakai Kalinet. Kalinet itu untuk perangsang buah. Tiap nyemprot saya pakai sebenarnya. Itu kemungkinan kelebihan apa enggak saya nggak tahu, tapi saya pakai tiap nyemprot saya pakai itu untuk perangsang buah. Itu sama pelekat itu untuk pertumbuhan buah itu saya pakai itu. Modern campur itu saya pakai. Kelanjutannya saya nggak pakai yang lain itu. Hanya mengandalkan itu. Iya. Pak Dedi, tadi jenengan menyampaikan bahwa untuk pemakaian Kalinet hampir setiap kali penyemprotan menggunakan itu. Mungkin ada manfaat yang didapat ketika menggunakan pupuk tersebut, Pak Dedi? Setelah saya amati itu alhamdulillah nih ya, buah ini itu untuk pentilnya itu nyantel semua ini. Setelah kita pakai Kalinet itu nyantel semua. Jadi pertumbuhan untuk ranting keluar itu udah pentil, kelihatan pentil, terus jadi bakal buah. Jadi nggak ada yang rontok, nggak ada yang hitam kayak gitu, kayak mati itu nggak. Ya alhamdulillahnya pada nyantel semua untuk tahapan yang ke atas tersebut. Jadi dari bawah sampai atas itu alhamdulillah nyantel. Ya. Kemudian masih juga terus tumbuh pupus, bunga baru juga masih terus nyantel gitu. Jadi kalau biasanya banyak yang bunganya banyak. Tapi mudah rontok gitu. Tapi alhamdulillah kalau lahan milik Pak Dedi alhamdulillah tidak rontok. Padahal saya tadi sudah menekankan bahwa tanaman yang mengalami etiolasi seperti ini biasanya tingkat kerontokan akan sangat tinggi. Tapi lahan milik Pak Dedi bisa membuktikannya. Tadi Pak, untuk pemakaian Kalinet sendiri tiap berapa hari sekali dengan dosis sekitar berapa ini? Untuk Kalinet saya pakai 2 tutup untuk satu tangki yang 16 liter. Saya nyemprotnya, ini kan musim hujan, campur obat jamur itu tiap kali nyemprot saya pakai itu. 2 hari sekali saya nyemprot. Tapi kalau curah hujannya tiap hari hujan, saya tiap hari nyemprot untuk menghindari pakai istilahnya ya. Oke, jadi langkah yang dilakukan Pak Dedi untuk mensiasati tanaman terserang dari penyakit adalah dengan rutin dalam penyemprotan fungisida. Betul, ya. Kalau untuk buah tadi sudah disampaikan menggunakan Kalinet itu menurut beliau sudah sangat cukup itu. Cukup. PR-nya adalah bagaimana cara menjaga tetap aman dari serangan penyakit. Iya. Dengan menggunakan spray fungisida secara rutin, bahkan bisa 2 hari sekali, bahkan bisa hampir tiap hari. Kalau itu sering hujan gitu. Karena memang kalau tidak di telaten seperti itu mungkin bablas ya Pak. Iya betul. Kalau boleh tahu Pak, fungisida yang digunakan apa saja ini Pak? Saya selama ini untuk tanaman ini saya pakai Rampat, Mantep, Benlock, yang satu tandem. Berarti 4 bahan itu? 4 bahan. Jadi satu Pak? Saya jadi satu. Tapi untuk tandem saya cuma pakai setengah sendok. Oh.
Berarti bahannya banyak, tapi dosisnya yang sedikit. Iya. Kalau boleh tahu Pak, tadi masing-masing itu berapa? Rampatnya tadi berapa? Kemudian mantepnya berapa? Itu saya untuk mantep itu 1 kilo ya itu. Ya. 1 kilo, yang lainnya itu kemasan kerdus itu. Kalau rampat mungkin 100 gram itu Pak, satu saset rampat, itu. Ya. Rampat ya tadi? Rampat ya. 100 gram ini Pak ya? 100 gram. Terus yang mantep itu berapa itu saya 1 lupa. kilo biasanya. 1 kilo ya itu, sama benlok itu kemasan kecil itu. Itu kita oplos, kita pakai 5-6 sendok untuk 1 tangki. Oh, berarti itu dioplos dalam bentuk mentah ya Pak ya? Dalam bubuk. bentuk mentah bubuk dengan yang tadi sudah disebutkan dengan komposisi 4 bahan tersebut. 3 ya Pak ya? 3. Kalau yang tandem atau azoxystrobin difenokenazol itu hanya sekitar setengah sendok saja. Setengah sendok. Iya, karena mahal itu. Jadi hanya menggunakan setengah sendok, tapi penyemprotannya rutin. Setiap kali penyempraian fungisida terus didampingi dengan Kalinet tadi Pak? Iya, saya tambahi Kalinet, saya tambahi pelekat. Pelekat itu. Iya. Kalau semacam kalsium itu apakah juga menggunakan atau tidak Pak? Saya pakai. Saya lihat kondisi tanaman, kalau ada yang rontok, saya juga pakai itu. Ada yang saya kocor untuk kalsiumnya, ada yang saya semprot. Kalau boleh tahu contoh kalsiumnya apa Pak yang digunakan ini? Saya pakai Kalsimax sama Kalha ya. Oh, sama Kalha. Itu dicampur? Saya campur itu. Campur dalam bentuk mentah juga? Iya. Oke, jadi sahabat petani semua, Pak Dedi ini menurut saya juga sangat tepat gitu. Beliau menyadari bahwa tidak melakukan pemupukan lagi, maka fokus pemupukan itu via spray. Iya. Kocor itu hanya jarang-jarang tadi menggunakan kalsium itu sangat jarang gitu. Tapi cuma sekali itu. Hanya sekatu kali. Kemudian lebih fokusnya pada spray. Tadi beliau menggunakan ada Kalha itu kalsium asam humat, Kalsimax itu adalah kalsium magnesium gitu. Jadi pada intinya beliau mengkombinasikan antara kalsium, magnesium, asam humat dan kalium fosfat boron. Itu fokus untuk spraynya. Harapannya adalah untuk mengurangi potensi buah terkena kerontokan ya, gitu. Dan kalau untuk pemakaian kalsium beliau melihat kondisi ya, bukan rutin seperti Kalinet. Dan mungkin kalau menurut saya itu juga ada manfaatnya terkait keasaman pada permukaan tanaman gitu, karena sifatnya kalsium dapat menaikkan pH dan intensitas hujan yang tinggi biasanya membuat pH tanaman atau permukaan tanaman itu menjadi asam gitu ya Pak. Nah, dengan pemakaian kalsium secara rutin seperti tadi disampaikan, alhamdulillah masih aman. Kalau lahan milik Pak Dedi ini menurut kami sangat aman, karena dari bercak daun saja aman ya Pak ya, sangat minim lah kalau ada bercak. Ini bahkan daun paling bawah aja tidak terkena bercak gitu. Jadi memang dari kekuatan tanaman ini menurut kami sudah sangat aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Dedi. Sebelum kita akhiri video ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Untuk pesan-pesan saya bagi petani cabai, tetap semangat. Perobatan untuk pemupukan itu memang harus maksimal. Kalau untuk harga kita juga nggak tahu, mungkin bagus, mungkin ada kalanya mungkin rendah. Tapi kalau melihat tanaman kayak gini, misalkan saja tanaman harga itu rendah, kita sudah senang sebagai petani. Udah bisa menjadikan tanaman kayak gitu, udah senang maksimal gitu. Jadi ya, moga-moga untuk petani cabai yang lainnya tetap semangat. Tetap semangat ya, kuncinya adalah semangat dan fokus kita adalah hasil tanaman. Betul. Jadi menjadikan atau berusaha untuk tanaman semaksimal mungkin, itu udah ada kepuasan tersendiri. Betul, ya Pak. Soal harga kita tidak bisa menentukan. Jadi yang penting kalau tanaman sudah sehat dulu, sudah bagus dulu, sudah seneng dulu ya Pak. Betul. Masalah petani seneng gitu. Kalau harga itu mungkin dengan kanan kiri sama itu, tapi kalau tanaman beda bisa kita ikhtiarkan. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan dari yang telah kita bahas. Yang pertama, lahan milik Pak Dedi ini menurut kami sebenarnya lingkungannya sangat lembab gitu, dengan kanan kiri banyak pepohonan, kemudian pada bagian bawah ini mudah tergenang. Tapi untuk mensiasati hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah membuat bedengan sebesar mungkin, sekitar 2 meter, kemudian tinggi sekitar 70 atau 60 cm. Dan ini sudah sampai lahan atau tanah paling bawah, ini sudah keras.
Dan usahakan untuk aliran air itu jangan sampai menggenang karena itu akan menciptakan kelembaban. Kemudian untuk pemupukan sebisa mungkin ditaruh pada bagian tengah, bukan pas pada bagian bawah tanaman, karena nanti akar itu akan mencari sumber makanannya sendiri. Semakin jauh dari akar pupuknya itu biasanya akarnya akan semakin panjang, dan beliau sudah membuktikan dengan metode seperti itu tanaman menjadi aman dan produktivitasnya tidak diragukan lagi. Ya. Kemudian untuk kocor pada awal beliau hanya dilakukan sekitar 5 kali dengan mengkombinasikan antara pupuk asam humat, kemudian fosfat dan nitrogen, kemudian ditambah dengan fermentasi kotoran kambing. Dengan dilakukan sebanyak 5 kali, kemudian per lubang tanam dosisnya adalah sekitar 200 sampai 200 ml. Kemudian fokus pada penyempraian, beliau menggunakan nutrisi, yaitu menggunakan Kalinet sebanyak 2 tutup atau sekitar 2 ml per liter dengan interval bisa 2 hari sekali, ya, bisa 4 hari sekali, atau bisa bahkan setiap hari. Betul. Tergantung dengan kondisi cuaca. Kemudian kalau untuk fokus pada untuk menghindari kerontokan buah juga beliau mensiasati untuk penggunaan kalsium, dengan kalsium, kemudian magnesium, kemudian disertai dengan asam humat. Kemudian untuk fungisida beliau mengkombinasikan 4 bahan. Yang pertama adalah metalaxyl, kemudian ditambah dengan mancozeb, kemudian ditambah dengan benomil, itu dioplos menjadikan 1, kemudian ditambah dengan azoxystrobin dan difenoconazole. Dosisnya hanya setengah sendok makan untuk azoxystrobin dan difenoconazoolnya. Alasannya karena mahal. Jadi fungisidanya lengkap tapi dosisnya yang dimainkan dengan spray yang diikhtiarkan mungkin 2 hari sekali, bahkan mungkin setiap hari, hanya untuk mensiasati supaya tanamannya itu bagus dulu. Dan harapannya kalau tanaman sudah bagus, hasilnya juga bagus, syukur-syukur harganya juga bagus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan perawatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Alhamdulillah sampai saat ini menurut kami salah satu tanaman yang sangat istimewa adalah milik Pak Dedi, karena masih sangat aman dari serangan penyakit dan menjawab semua tantangan yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur, dan jangan lupa tetap bangga menjadi petani. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.